Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Zahra dari SMA Al-Azhar Sipabudi Parahyangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pengetahuan mengenai revolusi industri 4.0 berdasarkan analisis yang telah saya lakukan. Revolusi industri 4.0 merupakan perubahan yang menghadirkan kemajuan teknologi dan internet yang sangat pesat dan berdampak besar. Tentunya pada setiap perubahan pasti selalu ada yang tergantikan. Lantas, apa sih yang tergantikan? Dan kita sebagai generasi muda harus menyiapkan apa? Pada setiap era revolusi selalu menghasilkan hal atau sesuatu yang baru. Dari mulai mesin uap pada era revolusi industri pertama, hingga hadirnya teknologi yang lebih maju lagi pada revolusi industri 4.0 dan seterusnya. Hal ini sangat berdampak besar. Produksi semakin lancar dan efektif dengan waktu yang relatif singkat. Tentunya hal ini dapat menjadi keuntungan pada sektor industri. Pada setiap perubahan pasti selalu ada yang tergantikan. Yang akan tergantikan pada revolusi industri 4.0 menyatakan bahwa keberadaan manusia pada suatu profesi akan hilang dan tergantikan oleh robot atau kecerdasan buatan. Serta incumbent akan merasa terganggu dengan para new entrants yang tentunya memiliki inovasi yang lebih baik. Yang pada nyatanya, Indonesia perlu inovasi untuk berkembang. Padahal, sebuah perubahan dan hal yang tergantikan bisa menjadi satu kesatuan atau berkolaborasi dengan cara saling menyempurnakan dan melengkapi. Lantas, apa yang seharusnya kita siapkan sebagai generasi muda untuk menghadapi revolusi industri 4.0? Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, hal yang dapat kita siapkan dan kita lakukan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yaitu kita lihat dari sisi pemerintah terlebih dahulu. Pemerintah perlu segera menyediakan regulasi yang dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era digital ini. Serta, regulasi ini dapat mencakup setiap pihak, baik dalam pihak pekerja maupun pihak pemberi kerja atau pengusaha. Selanjutnya, revolusi industri 4.0 tidak bisa dijauhkan dengan kata teknologi. Maka dari itu, langkah persiapan yang dapat kita lakukan adalah perlu adanya penggunaan teknologi yang masif agar kontribusi sektor manufaktur menjadi lebih signifikan. Namun, perlu adanya mitigasi jika penggunaan teknologi terlalu masif. Balik lagi nih ke poin penting dalam revolusi industri 4.0, yaitu teknologi. Maka dari itu kita perlu adanya pelatihan khusus mengenai teknologi. Sehingga reformasi dalam bidang ketenagakerjaan perlu diadakan yang bisa menyiapkan skill dan kompetensi pekerja sebaik mungkin, khususnya pemahaman terhadap teknologi. Selain menyiapkan skill dan kompetensi, perlu adanya pelatihan kerja. Faktanya, pelatih kerja di Indonesia hanya berjumlah 1.200 orang. Maka dari itu, kita perlu menambah jumlah pelatih kerja di Indonesia. Jika kita bandingkan dengan pelatih kerja di Jerman. Jerman memiliki pelatih kerja yang berjumlah kurang lebih 133.000 orang. Upaya terakhir dalam analisis saya yaitu perlu adanya konektivitas antara kurikulum dan industri, sehingga kepentingan industri dapat didukung oleh kemajuan kurikulum. Seperti yang saya sebutkan di awal, adanya profesi atau pekerjaan yang hilang dan tergantikan oleh robot atau kecerdasan buatan. Lantas, apa pekerjaan yang sangat dibutuhkan dan tidak akan pernah hilang di era revolusi 4.0? Pekerjaan yang pastinya sangat dibutuhkan yaitu pekerjaan yang berkaitan dengan teknik dan teknologi, seperti computer programmer dan user interface designer. Nah, cukup sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Untuk mendukung saya, jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Oh iya, terakhir, aku pengen tahu dong cita-cita kalian di masa depan ingin menjadi apa sih? Boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.